Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Etika dalam BK, Ibu Syarif Fitria, dan teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya dan Teh Tina akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pelayanan BK. Untuk pemateri hari ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Halilatul Latifah, dan Teh Tina Sri Rahayu. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai pelaksanaan pelayanan BK dalam penghargaan dan keterbukaan. Yang pertama, penghargaan dan keterbukaan. Nah, penghargaan dan keterbukaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penghargaan terhadap sarana layanan. Yang pertama yaitu konselor menghargai konseli. Maksudnya konselor menghargai konseli adalah konselor menghargai akan hak-hak yang dimiliki oleh konseli. Lalu konselor menghargai konseli sebagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap konseli yang datang kepada konselor itu memiliki latar belakang yang berbeda, entah itu budaya, pendidikan, dan lingkungan di sekitarnya. Lalu ada konselor memahami permasalahan. Otomatis si konselor itu harus memahami permasalahan yang terjadi pada konseli. Maksudnya agar konselor tuh bisa memahami dan bisa menyelesaikan secara bareng-bareng permasalahan yang terjadi pada konseli. Lalu memahami konseli bisa menyelesaikan masalahnya. Di sini konselor itu meyakini bahwa konseli memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita tuh membuat jalan untuk konseli dan mengarahkan konseli agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Supaya di kedepannya jika dia menghadapi masalah yang sama, dia punya jalannya. Jadi tidak tergantung terhadap konselor seperti itu. Lalu nomor 2 ada kebukaan, kebenaran dan keterbukaan. Yang pertama, pelayanan yang objektif. Maksudnya pelayanan yang objektif ialah pelayanan yang terbuka, yang jujur, yang pemikirannya secara rasional seperti itu. Lalu ada pencarian solusi secara objektif. Ketika konseli sudah bisa berpikir secara objektif, maka pencarian solusinya juga secara objektif itu, secara nyata, secara rasional, secara pemikiran. Karena ketika konseli itu curhat kepada konselor dan pemikiran dia belum rasional, maka pencarian solusinya juga pun akan sulit gitu. Untuk itu pelayanan objektif dan pencarian solusi secara objektif itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah kerancuan peran atau menghindari kerancuan peran. Di sini menghindari kerancuan peran tuh dimana kita tuh sebagai konselor bukan sebagai orang tuanya gitu yang harus menunjuk anaknya, yang harus mengarahkan anaknya. Tidak. Di sini itu sebagai konselor yang mengarahkan anaknya, mengarahkan konseli terhadap permasalahannya agar bisa dia tangani. Seperti itu. Dan berbagi informasi. Yang pertama, ada rahasia. Apa sih yang harus dirahasiakan? Yaitu informasi mengenai konseli harus dirahasiakan. Entah itu permasalahannya, entah itu identitas dari konseli itu sendiri. Kita harus rahasiakan secara utuh tentang identitas dan masalah yang konseli hadapi. Lalu ada berbagi informasi dengan izin konseli atau sesuai dengan hak etika. Ketika kita ingin berbagi informasi tentang permasalahan dan identitas konseli, kita tuh harus meminta izin dulu gitu kepada konseli. Contohnya ketika kita ingin berbagi tugas atau memindahkan tugas kepada guru BK lain. Nah, otomatis di sana akan ada perpindahan tugas yang kita harus menceritakan apa permasalahan konseli terhadap guru BK yang akan menanganinya nanti, supaya tidak ada kerancuan di sini dan agar supaya guru konselinya yang baru itu paham tentang permasalahan konseli tersebut. Lalu siapa saja ketika yang berhak ketika kita berbagi informasi mengenai konseli? Yang pertama yaitu konselor memastikan data konseli hanya pada lembaga BK saja. Otomatis ketika kita mendata
konseli yang datang kepada konselor itu ada dataannya kan. Nah, otomatis konseli juga harus tahu di sini bahwa dia tuh didata datang kepada konselor. Lalu berbagi dengan tim konselor. Ada beberapa sekolah memiliki tim konselor. Jadi guru BK-nya tidak hanya satu. Di sini itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, jika konseli sebelumnya ditangani oleh konselor lain, ada jika konseli sebelumnya ditangani oleh konselor lain dan dipindahkan ke kita, otomatis kita juga harus tahu gitu apa permasalahan yang dihadapi oleh konseli dan kita bertanya kepada guru BK yang menanganinya. Otomatis di sana juga ada perpindahan informasi kan. Si guru BK sebelumnya harus minta izin dulu kepada konseli. Lalu alih tangan sesuai izin konseli. Nah, di sini ketika ingin berbagi tugas harus meminta izin dulu kepada konseli bahwa dia akan dipindah tangankan pelayanannya. Dan dalam diskusi data konseli harus dirahasiakan. Ketika kita diskusi dengan tim BK kita tentang permasalahan yang dihadapi konseli, itu identitas konseli itu harus dirahasiakan. Jadi hanya permasalahannya saja. Contohnya ketika ada konseli yang trauma dan kita berdiskusi bagaimana cara penanganannya, otomatis di sana kita tuh kan menceritakan tidak boleh ada data konseli, maksudnya identitas konseli itu terkuak gitu, dibilangin kayak namanya ini, kelas ini, tidak. Jadi hanya dibicarakan permasalahannya saja. Contoh, si konseli A memiliki masalah trauma karena dia tuh awalnya punya keluarga dan keluarganya tuh toksik terhadap dia, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dalam konferensi, peserta harus merahasiakan data konseli. Dalam konferensi itu pasti data konseli itu jelas. Nah, para peserta yang ada di sana, guru BK, tim konselor itu wajib merahasiakan. Dan orang-orang di BK tuh harus mengerti bahwa data itu rahasia. Mereka tidak membocorkan identitas konseli tersebut terhadap orang lain ataupun terhadap lembaga lain. Selanjutnya, berbagi dengan atasan tanpa identitas. Ini berlaku dalam lembaga ataupun di sekolah. Contoh, ada konseli datang kepada untuk konseling. Nah, seorang konselor atau guru BK ini tuh curhat terhadap atasannya, yaitu kepala sekolah. Anak ini malas belajar karena anak ini ada masalah dalam pembelajarannya, karena anak ini misalnya sering terlambat karena harus berjualan dahulu menghidupi keluarganya. Nah, di sini seorang konselor tuh curhat juga kepada kepala sekolah bagaimana penanganannya tanpa memberitahu identitas konseli, namanya, kelasnya, tanpa memberitahu. Lalu ada rahasia secara media. Di sini itu ketika konseli didata gitu ya, didata namanya, otomatis di sini tuh ada data-data konseli yang masuk ke dalam komputer misalnya. Data di sana tuh harus benar-benar dirahasiakan gitu. Tidak bisa dibuka oleh sembarang orang, tidak bisa dituliskan oleh sembarang orang, tidak bisa di-share oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu dalam lembaga BK, dan itu pun harus sudah seizin konseli. Selanjutnya adalah rekaman data konseli. Yang pertama, ada kerahasiaan rekaman. Rekaman hasil konseling antara konseli dan konselor itu harus benar-benar rahasia dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berwenang, orang-orang yang di bawah naungan lembaga BK-nya, seperti guru BK, asisten BK, tim BK, dan media dari TU-nya BK, seperti itu. Lalu izin merekam. Sebelum ada rekaman, kita juga harus meminta izin dulu kepada konseli akan merekam hasil konselingnya gitu. Kayak, mohon maaf, konseling ini akan direkam. Apakah saudara bersedia atau apakah teteh atau akang bersedia bahwa konseling ini direkam? Jika tidak, jangan rekam hasil konseling tersebut karena itu termasuk ke ilegal. Namun ketika konseling bersedia, maka diperbolehkan untuk merekam.
Dan yang ketiga ada izin pengamatan. Di mana ketika ada sedang berkonseling, ada seorang yang ingin pengamatan bagaimana cara konselingnya. Otomatis di sana kita juga harus meminta izin kepada konseling gitu. Contohnya, hasil konseling kita akan diamati misalnya oleh tim A. Apakah Anda bersedia? Jika seorang konselor bersedia, maka hasil pengamatan tersebut bisa dilaksanakan. Lalu salinan rekaman. Nah, di salinan rekaman ini konsel itu harus membagikan jika konseli membutuhkan hasil rekaman dan disalin, misalnya kayak konsel itu hasil konselingnya. Nah, otomatis namun ada alasan tertentu kita tidak cara, jadi ada hasil konselingnya tuh buat evaluasi, ada khusus gitu ketika konseling tuh datanglah untuk konseling datang di sekolah untuk konseling, dan dia tuh akan diskusi lagi dengan psikolog misalnya di luar sekolah. Nah, otomatis dia hasil rekaman konseling di sekolah tuh harus ada kan. Nah, dia meminta salinannya kepada guru BK. Lalu bantuan dengan rekaman data. Di sini sudah dijelaskan kayak rekaman data tuh rekaman data yang masuk ke komputer tuh harus benar-benar dirahasiakan kayak gitu. Lalu ada membuka atau memindahkan data. Nah, membuka dan memindahkan data tuh persetujuan tertulis dari konseli. Kayak contohnya ada surat BK bisa membuka data konseli, bisa membuka rekaman konseli jika situasi bla 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 bla. Dan konsel itu harus menyetujui gitu tentang apa yang dijelaskan dalam surat tertulis tersebut. Harus ada tanda tangan di atas kontrak mungkin ya, bisa dijelaskan seperti itu. Lalu menyimpan rekaman jika konseling selesai. Di sini juga harus meminta izin gitu. Apakah boleh tidak jika hasil rekaman konseling itu disimpan di sini sebagai data untuk misalnya kayak penelitian, untuk hal yang lainnya. Jika konseling bersedia sudah konseling, maka rekaman datanya bisa disimpan gitu di guru BK. Namun jika konseli tidak bersedia, kliennya tidak bersedia, maka wajib dihapus ketika konseling. Lalu yang terakhir ada penelitian. Apa sih penelitian? Ketika ada seorang guru BK ingin melaksanakan penelitian terhadap kasus, maka seorang guru BK atau layanan BK itu meminta izin kepada lembaga untuk hasil penelitiannya. Kayak misalnya meminta izin kepada lembaga atau di sekolah. Seorang mahasiswa BK meminta izin kepada sekolah untuk melaksanakan penelitian BK dan menjelaskan tentang apa tujuan dari penelitian tersebut agar ada keterbukaan gitu. Jadi data-data dari konseli itu yang sudah diizinkan untuk dijadikan hasil penelitian itu sudah aman gitu, tidak kerancuan terhadap seseorang yang akan melaksanakan penelitian seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang mengenai setting layanan dan tanggung jawab akan dijelaskan oleh Teh Tina. Saya serahkan kepada Teh Tina. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu setting layanan. Nah, setting layanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama suasana dan sarana fisik. Yang kedua kondisi sosio-psikologis. Nah, untuk suasana dan sarana fisik ini, jadi konselor itu harus menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat kerja seperti ruangan atau perlengkapan lainnya yang dijamin suasananya yang aman dan nyaman. Nah ya, berikutnya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling ini dapat diselenggarakan di luar ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasananya harus sebagaimana yang tadi disebutkan, yaitu aman dan nyaman. Nah, tempat penyelenggaraan layanan ini dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti tempat relaksasi, persediaan air, misalnya untuk cuci tangan ataupun cuci muka, serta untuk minum. Nah, serta perlengkapan hardware
untuk penayangan media dan lain-lain. Mungkin seperti Infocus. Nah, itu pelayanan suasana dan sarana fisik. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua. Nah, jadi si pelayanan konseling ini dilaksanakan ataupun tempat yang mampu menjaga kerahasiaan dan nyaman. Artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan. Nah, selanjutnya tempat penyelenggaraan konseling ini dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseling itu merasa dihargai ataupun dihormati. Yaitu tanggung jawab. Apa saja tanggung jawab seorang konselor? Tanggung jawab seorang konselor itu dalam proses konseling adalah mendorong untuk mengembangkan potensi klien agar dia itu mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia yang mandiri. Nah, siapa yang bertanggung jawab dan berperan dalam BK? Yaitu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini secara umum bertanggung jawab terhadap pengawasan dan koordinasi secara berkelanjutan mengenai perencanaan seperti program kegiatan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan BK, dan penyediaan sarana pendukung BK. Nah, tanggung jawab konselor ataupun guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan kinerja profesionalnya bertanggung jawab kepada 5 pihak. Yang pertama yaitu kepada konseli. Nah, tanggung jawab kepada konseli ini berupa seperti konselor ataupun guru BK ini menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli sehingga terwujudkan dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor itu sendiri. Nah, selanjutnya konselor ataupun guru BK ini secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi maupun memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara optimal. Nah, selanjutnya tanggung jawab kepada konseli ini, konselor ataupun guru BK ini harus mendorong konseli itu untuk mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mengambil keputusan sendiri, terus mandiri dalam menjalani kehidupan secara efektif dan sukses. Nah, yang terakhir, konselor dan guru BK ini mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya yang terbaik demi keberhasilan konseli itu sendiri. Nah, itu tanggung jawab kepada konseli. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti apa sih? Seperti konselor itu memberikan informasi kepada pimpinan atau pimpinan lembaga dan pihak-pihak terkait tentang peranan konselor, terutama tentang pelayanan terhadap konseli. Yang menjadi tanggung jawab konselor itu di lembaga ini yang dimaksud adalah peran konseling demi suksesnya lembaga. Nah, selanjutnya konselor itu mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud serta pihak-pihak yang terkait agar melalui pelayanan konseling itu mereka dapat ikut serta menyukseskan lembaga. Nah, konselor juga bisa kepanjangan tangan dari keseluruhan tugas kelembagaan melalui kerjasama konselor dengan seluruh stakeholder atau perangkat kelembagaan untuk suksesnya visi dan misi lembaga secara menyeluruh. Nah, konselor juga dapat menerima masukan, dapat menerima pendapat ataupun kritikan dari pimpinan lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan, terus memperbaiki dan melaksanakan dengan sukses program tersebut. Nah, itu tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada ilmu dan profesi.
Nah, jadi si konselor ataupun guru bimbingan dan konseling ini menyadari bahwa ilmu dan kemampuan uh, nilai-nilai dan ilmu kemampuan nilai-nilai yang luhur yang wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik sehingga nilai-nilai luhur ini tidak ter tidak terced, tidak tercederai. Nah, selanjutnya guru BK ini juga ataupun konselor tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai konselor untuk kepentingan di luar tujuan dan kemanfaatan ilmu dan profesi konseling. Nah, dalam kaitannya dengan asosiasi profesi ABGIN, jadi konselor ataupun guru BK ini secara konsisten tunduk dalam menjalankan aturan dan kode etik profesi sepanjang asosiasi profesi tersebut terarah dan menjalankan kaidah-kaidah keilmuan dan profesi BK dengan benar. Nah, itu tanggung jawab kepada ilmu dan profesi. Selanjutnya, tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, konselor itu ataupun guru BK itu harus menyadari bahwa kualitas layanan konseling yang dilakukannya ini berdampak pada pribadi konselor sendiri, terutama dalam hal pandangan pihak lain tentang kemampuan dan kualitas keprofesian konselor. Konselor ataupun guru BK ini berusaha terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi keprofesionalnya dengan menjaga kualitas diri dan profesinya. Nah, itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pastinya dalam menjalankan pelayanan konseling, merasakan bahwa hal itu merupakan ibadah. Untuk itu, setiap kali memohon petunjuk dan ridho dari Allah demi suksesnya pelayanan yang maksimal. Nah, konseling juga ataupun guru BK juga menyadari bahwa apa yang dilaksanakannya itu dalam pelayanan konseling wajib terlaksana di jalan yang benar, hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak serta terhindar dari kesalahan-kesalahan yang disadari dan disengaja. Nah, itu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Teh Halil. Itu mungkin pemaparan dari saya tentang setting layanan dan tanggung jawab BK. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya Teh Tina atas penjelasannya. Jadi kita itu dapat simpulkan gitu bahwa seorang konselor ketika pelayanan konseling itu memiliki aturan entah dalam kerahasiaan dalam pelayanannya. Jadi memiliki aturan dan etika dalam pelayanan serta penerapannya. Selain itu, konselor juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dirinya, atasan, dan berbagai pihak lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Jika ada yang ingin ditambahkan dan ditanyakan, silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.